Pak, hari ini kita nggak bisa makan, beras di dapur udah habis Pak, mana gas juga belum beli lagi. Ibu, aku lapar. Kita nggak punya beras Zayan, makanan di dapur juga udah habis, kita nggak punya apa-apa. Kenapa hidup ini harus semahal ini? Tapi pekerjaanku juga kenapa harus sesulit ini? Bagaimana mungkin aku membiarkan istri dan anakku kelaparan? Bu, tunggu di sini sebentar ya. Bapak mau cari kerja dulu. Dadakan banget Pak, emangnya Bapak mau kerja apa? Apa aja, Bapak pergi dulu. Assalamualaikum. Baik Pak Aceh, nanti Bapak kabarin aja ya. Atau mungkin Bapak mau datang ke rumah saya. Siap Pak Aceh, nanti saya tunggu kedatangannya. Kita ngobrol lebih jauh lagi. Iya, waalaikumsalam. Siapa Pak? Kayaknya ada yang mau pakai jasa kamu ya? Iya Bu, ini Pak Aceh. Katanya ada beberapa tempat di rumahnya yang harus diperbaiki. Alhamdulillah ya Pak, akhirnya kamu dapat job juga setelah sekian lama. Tapi Ibu takut biaran Bapak nggak sesuai dengan kinerja Bapak. Pak, kemarin Zain minta dibeliin sepatu buat sekolah, tapi pas Ibu tanya harganya berapa, ternyata mahal Pak. Terus kita juga udah harus membayar tagihan listrik, tagihan air, sama tagihan uang bulanan. Ibu tenang aja ya, Bapak kan mau ada panggilan. Ya, semoga aja semuanya dipermudah. Amin, Ibu juga berharap seperti itu. Meskipun Ibu sedikit khawatir, tapi Ibu yakin kali ini kita dapat uang banyak. Bapak tahu sendirilah, kebutuhan kita semakin bertambah. Iya, Bapak tahu. Ibu doain Bapak aja ya. Iya Pak, Ibu selalu mendoakan Bapak dalam keadaan apapun itu. Jadi gimana Pak Aceh? Apa yang bisa saya bantu? Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit kondisi rumah Bapak. Iya Pak Hadi, saya mau Bapak merenovasi rumah saya yang sudah usang. Saya ingin atas rumah diganti karena sering bocor, lalu menambah ruang tamu. Kalau ada tamu saya suka bingung Pak. Oh, jadi itu masalahnya. Saya siap kok Pak Aceh. Pekerjaan itu mah gampang. Terima kasih Pak Hadi, saya bingung kalau nggak ada Bapak di kampung ini. Harus minta renovasi ke siapa Pak Hadi? Tapi Bapak yakin kan bisa menyelesaikan pekerjaan ini? Saya bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Meskipun saya tahu pekerjaan ini akan menjadi proyek yang berat, tapi Pak Aceh percaya aja sama saya. Dengan cepat saya akan menyelesaikan semua itu. Alhamdulillah, saya emang gak salah pilih orang. Jadi kapan Pak Hadi bisa datang ke rumah saya? Mungkin hari ini juga bisa, supaya saya tahu lebih detail kondisi rumah Bapak. Dengan senang hati saya akan mempersilahkan. Oh iya, soal harga barang-barang mahal gak nih? Soal itu mah gampang, paling Bapak cuma habis 1 jutaan. Mari Pak, kita langsung ke rumah Pak Aceh aja. Siap Pak Hadi. Jadi begini kondisi rumah saya Pak Hadi. Maka dari itu saya sangat-sangat berharap Bapak bisa memperbaiki ini. Di sana atap yang bocor. Saya selalu capek kalau musim hujan karena saya dan istri harus banyak-banyak menaruh bak dan ember besar. Parah juga ya Pak. Terus bikin ruang tamunya mau di mana? Di ruangan ini mungkin bisa dibagi 2 atau bagaimana itu saya serahkan ke Pak Hadi aja. Ya udah, kalau gitu saya izin mengukur ruangannya dulu ya Pak. Setelah itu kita bicarakan apakah bisa atau tidak bisa. Baik Pak Hadi, kalau gitu saya mau ke depan dulu. Wah, pekerjaan ini akan lebih sulit dari yang aku bayangkan. Atap yang bocor terlalu parah, dinding yang berjamur, dan kalau dilihat lebih teliti, struktur rumahnya membutuhkan perbaikan besar supaya aman untuk dihuni. Biaya yang akan dikeluarkan pasti sangat mahal. Kira-kira Pak Aceh bakal setuju gak ya? Aku harus bicarakan soal ini sama Pak Aceh secepatnya. Aku takut dia keberatan dengan semua ini. Bagaimana Pak Hadi? Apa semua sudah sesuai dengan perkiraan Pak Hadi? Enggak Pak Aceh, ternyata enggak seperti yang saya perkirakan di awal tadi. Loh, kenapa Pak Hadi? Apa yang menjadi kendala dari pekerjaan ini? Biaya renovasi akan jauh lebih mahal daripada yang saya bayangkan sebelumnya. Pak Aceh harus membeli bahan berkualitas tinggi dan membutuhkan waktu lebih lama karena pekerjaan yang lebih rumit dari yang semula diperkirakan. Kalau biaya mahal seperti ini, dapat uang dari mana kita Pak? Pak Hadi, memangnya bahan berkualitas tinggi itu berapa? Sekitar 500 sampai 1 jutaan Bu Marni. Tapi kan sekarang zaman semakin modern, mungkin ada beberapa yang naik harga. Apa? Ini perkiraan biaya yang jauh lebih tinggi dari anggaran awal. Ini sangat mahal Pak Hadi. Apakah tidak ada cara lain untuk mengurangi biaya? Iya, apa nggak ada cara yang lebih instan lagi Pak Hadi? Nggak ada Bu Marni, pekerjaan yang sulit memerlukan keahlian dan alat yang tepat, serta bahan bangunan yang tidak bisa dipilih sembarangan untuk menjamin kualitas dan keselamatan rumah Bapak Ibu.
Tapi kenapa harganya harus mahal itu? Memang biayanya mahal Pak, tetapi ini pekerjaan yang rumit dan tak bisa asal-asalan. Kalau ingin hasil yang baik, Pak Aceh harus siap dengan pengeluaran ekstra. Saya sama istri saya pikir-pikir dulu yo. Kita berdua perlu diskusi. Iya Pak Aceh, saya akan menunggu. Pak Aceh hubungi saya aja kalau memang jadi merenovasi rumah ini. Iya Pak Hadi, terima kasih. Pak, gimana? Apa semuanya berjalan sesuai dengan keyakinan Bapak? Enggak Bu, semuanya sulit tak seperti yang Bapak bayangkan. Biaya yang dibutuhkan sangat mahal. Kayaknya Pak Aceh sedikit ragu. Terus Bapak harus gimana kalau udah gini? Apa tetap akan melanjutkan pekerjaan? Bapak juga nggak tahu Bu, padahal Bapak udah seneng banget karena mau ada yang pakai jasa Bapak. Mungkin sekarang belum rezeki. Semoga aja setelah ini ada rezeki yang datang tak terduga. Amin, tapi pekerjaan itu sangat berarti buat Bapak. Mungkin kalau kita bantu sedikit akan memudahkan Pak Aceh. Ibu merasa cemas dengan semua ini karena pekerjaan Bapak itu akan mempengaruhi keuangan keluarga kita. Pak, apakah kita benar-benar mampu menanggung semua biaya itu? Bapak tahu pekerjaan ini mahal, tapi ini adalah kesempatan untuk menunjukkan keahlian Bapak. Dan Bapak yakin pekerjaan ini akan meningkatkan reputasi kita meskipun dengan tantangan yang berat. Ya udah, Ibu percayain semuanya sama kamu, Pak. Tapi kita harus segera membayar semua tagihan. Gas di rumah juga udah habis. Semua yang Ibu sebutkan harganya mahal. Mungkin Bapak butuh waktu untuk semua itu. Bapak, aku mau sepatu baru ya. Iya Jayan, kamu tunggu aja ya. Bapak pasti beliin kamu sepatu baru. Makasih Bapak, aku sayang Bapak. Sama-sama Jayan. Ya Allah, aku harus bagaimana? Kenapa setiap yang aku butuhkan di dunia ini harganya selalu mahal? Bu, kita memang mempunyai uang banyak, tapi Bapak mulai berpikir dua kali. Bapak merasa terjebak dalam dilema antara mencari cara untuk menghemat biaya atau mempercayakan semuanya pekerjaan itu terhadap Pak Hadi. Apa kita tetap lanjutkan pembangunan ini aja, Bu? Ibu nggak tahu Pak, Ibu masih belum yakin. Tapi Ibu pengen rumah yang nyaman. Bapak juga sama, apalagi kita punya banyak cucu sama anak. Bapak ingin membuat mereka merasa nyaman. Pak, lebih baik kita pikir-pikir dulu soal ini ya. Mungkin setelah kita berpikir keras dan berdiskusi lebih dalam, kita akan menemukan jalan keluarnya. Iya Bu, kita harus pikirin secara matang. Bukannya Bapak nggak percaya sama Pak Hadi, tapi ini juga untuk kebaikan kita. Sekarang Bapak simpan lagi uang ini. Setelah kita berpikir, kita keluarkan lagi uang ini. Sabar, mungkin belum rezeki. Siapa tahu Pak Aceh sama Bu Marni memikirkan semua ini dengan matang. Mereka juga nggak mungkin mengiyakan begitu saja. Sabar itu ada batasnya. Tapi kenapa pekerjaan sebagai tukang sesulit ini? Pekerjaan tukang memang sesulit itu. Kalau kita nggak ada panggilan atau proyek tertentu yang nganggur gini. Hahaha, iya, tapi kalau terlalu gini kewalahan juga. Jayan minta sepatu baru lagi. Nyari uang kemana lagi coba? Mana semua tagihan di rumah belum kebayar juga. Tunggu aja, siapa tahu Pak Aceh ambil jasa kamu. Saya nggak yakin Pajar. Kamu tahu sendirilah kalau harganya mahal seperti itu, orang-orang pasti mikir dua kali. Ya namanya juga di kampung, beda lagi sama di kota. Menurut orang kampung harga 1 juta ke atas itu benar-benar dibilang mahal. Iya, jadi makin ngerasa terpojok kalau gini terus. Bukannya saya nggak mau berusaha, tapi kalau sesulit ini rasanya seperti mati. Jangan mudah menyerah, kamu kan punya Jayan. Kamu harus ingat ada dia. Terus berdoa sama Allah, semoga Pak Aceh mau melanjutkan pembangunan itu. Iya, semoga aja. Kita tunggu kabar baiknya. Jayan, kamu nangis kenapa? Bapak, aku malu sekolah pakai sepatu ini. Aku diajak sama teman-teman aku. Sabar ya Jayan, sebentar lagi kita beli sepatu baru buat kamu. Cepat ya Bapak, Zayan sedih. Pak, hari ini kita nggak bisa makan. Beras di dapur udah habis, Pak. Mana gas juga belum beli lagi. Ibu, aku lapar. Kita nggak punya beras, Zayan. Makanan di dapur juga udah habis. Kita nggak punya apa-apa. Kenapa hidup ini harus semahal ini? Tapi pekerjaanku juga kenapa harus sesulit ini? Bagaimana mungkin aku membiarkan istri dan anakku kelaparan? Bu, tunggu di sini sebentar ya. Bapak mau cari kerja dulu. Dadakan banget, Pak. Emangnya Bapak mau kerja apa? Apa aja, Bapak pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Pak. Zayan, ayo kita masuk, Nak. Iya Bu. Pak Hadi, maaf saya ganggu waktu Bapak malam-malam gini. Ada yang ingin saya bicarakan. Soal apa Pak Aceh? Soal pembangunan Bapak atau hal yang lain? Iya, soal pembangunan saya. Apa Pak Hadi siap untuk memulai besok pagi?
Besok pagi. Pak Aceh serius? Pak Aceh menyetujui pembangunan ini walaupun membutuhkan biaya yang sangat mahal. Iya, saya dan istri saya berdiskusi dalam waktu yang sangat lama. Terima kasih Pak Aceh. Saya sangat senang sekali karena Bapak ingin melanjutkan pembangunan ini. Saya dan tim akan bekerja dengan baik. Saya percaya itu. Semoga Pak Hadi dan rekan kerja yang lainnya bisa membuat saya merasa puas. Pak Aceh, tapi Bapak benar yakin kan dengan harga mahal itu? Iya, saya sudah yakin untuk tetap melanjutkan proyek karena pasti meskipun dengan biaya yang lebih tinggi, saya tahu bahwa kualitas pekerjaan Pak Hadi tak pernah diragukan lagi. Terima kasih Pak Aceh, karena Pak Aceh sudah mempercayai saya dengan baik. Sama-sama, besok kita mulai proses renovasinya. Akhirnya pekerjaan yang saya tunggu telah terlaksana. Setelah ini saya dan keluarga tidak akan merasakan kelaparan lagi. Saya harap setelah ini akan ada panggilan lagi dari orang lain. Hadi, kan apa saya bilang, Pak Aceh pasti akan melakukan renovasi ini. Harusnya kamu percaya dari awal. Hahaha, iya, tapi saya sedikit ragu karena melihat reaksi mereka hari itu. Rasanya kehidupan semakin berat ketika melihat reaksi tersebut. Wah, cara kerja kalian cepet juga ya, hasilnya semakin terlihat jelas. Terima kasih Pak, pengerjaan renovasi ini nggak akan lama, mungkin sekitar 2-3 mingguan. Baik, saya akan tunggu hasilnya. Semangat bekerja, kalau gitu saya permisi. Saya yakin Pak Aceh akan puas dengan hasilnya, apalagi kalau hati yang udah turun tangan. Tuh, pasti kalian pada puas. Hohoho. Hahaha, bisa saja. Udahlah, lanjut kerja lagi aja. Kita harus bisa menyelesaikan semua ini dengan cepat. Wah, saya nggak nyangka hasilnya akan sebagus ini. Saya merasa puas dengan hasil renovasi yang Pak Hadi dan rekan lainnya lakukan. Terima kasih Pak, saya juga ikut senang karena bisa memberikan yang terbaik untuk Pak Aceh dan Bu Marni. Akhirnya kita punya rumah yang aman, nyaman, dan layak dihuni ya Pak. Pasti anak cucu kita bakal sering main ke rumah. Iya Bu, untungnya kita nggak meragukan Hadi dalam hal ini. Bapak ikut bahagia. Terima kasih Pak Aceh, uang ini akan saya gunakan sebaik mungkin untuk anak dan istri saya di rumah. Beras itu juga Pak Hadi bawa aja. Itu pemberian khusus dari kami. Tolong diterima ya Pak Hadi. Iya Pak Aceh, saya akan bawa beras ini. Meskipun biaya yang dikeluarkan lebih besar dari yang diperkirakan, tapi aku merasa sangat puas dengan hasilnya. Ternyata kita jangan menganggap sepele pekerjaan atau kemampuan seseorang. Kita hanya perlu diskusi yang serius. Pak, Bu, saya pamit dulu ya. Istri sama anak saya pasti udah nunggu. Iya, terima kasih ya Pak Hadi. Aku merasa sangat bangga karena aku telah memberikan yang terbaik. Meskipun dengan tantangan yang sulit dan biaya yang tinggi, aku bisa melakukan dengan baik. Wah, sepatu baru. Yeay, aku punya sepatu baru. Jayan, sekarang kamu gak perlu malu lagi ya. Sepatu kamu udah baru. Kalau ada yang ngejek kamu lagi, kamu gak perlu nangis kayak kemarin. Hehehe, iya ayah, aku nggak akan nangis lagi. Pak, Bapak beli beras ini di mana? Oh, ini dari Pak Aceh. Dia ngasih kita beras untuk makan nanti. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan dengan tenang tanpa takut kehabisan beras. Bu, pekerjaan Bapak sulit, tapi biaya kehidupan mahal. Bapak harap Ibu bisa mengatur uang itu dengan baik. Iya Pak, Ibu akan atur sebaik mungkin. Aku belajar dari pekerjaan ini. Meskipun pekerjaan ini sulit dan memerlukan pengorbanan, namun hasilnya selalu sebanding dengan usaha yang dilakukan. Kehidupan mahal yang setiap hari selalu aku jalani membawa pelajaran penting yang akan selalu ingat untuk kedepannya nanti.